lay behind the stone. You lived and died, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ketemu lagi kita di hari Minggu, walaupun baru 17 orang yang hadir, tapi kita tetap bersuka cita ya. Puji Tuhan. Boleh minta tolong untuk semua mikrofonnya untuk dinonaktifkan supaya kita bisa memulai ibadah. Dan puji Tuhan karena pada hari ini kita ketemu lagi. Ini adalah minggu pertama di bulan Oktober. Puji Tuhan ya. Tahun yang kita pikir sulit, yang kita pikir aduh ini mau bagaimana kita, tapi kita melihat bahwa penyertaan Tuhan masih ada sampai hari ini. Kita masuk di bulan ke-10 di tahun 2021. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kita nggak akan bisa melewati ini semua ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bersyukur, kita berterima kasih sama Tuhan karena kemurahan Tuhan, maka GBIDS masih bisa ibadah walaupun kita lewat online, tapi setiap hari, setiap saat kita melihat kemurahan Tuhan, kita melihat jemaat yang kita udah lama nggak lihat muncul kembali. Jadi kami berharap supaya dalam ibadah ini Bapak Ibu boleh diaktifkan kameranya ya, supaya kangen-kangennya kita bisa terobati. Baik, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Saya Litani akan menjadi host untuk ibadah pagi hari ini, dan kita akan masuk dengan pembacaan Mazmur 91 dilanjutkan dengan Voice of Pentecost. Silahkan Caca. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks perjanjian lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita, harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22-28 dan Efesus 6 ayat 1-4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang, kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Shalom, haleluya. Kita berada di bulan yang luar biasa, saudara. Udah masuk ini, saudara. Biarlah berkat Tuhan yang besar, berkat Tuhan yang ajaib, berkat Tuhan yang memulihkan, berkat Tuhan yang membawa terobosan dan sukacita itu terjadi dalam hidup kita. Yang percaya lambaikan tangannya dong. Haleluya. Makasih Tuhan. Dan biarlah berkat kekuatan-Mu ya Tuhan menyertai dan memimpin hidup kami sepanjang bulan ini ya Tuhan. Oh, makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama, hanya Kau milikku. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Katakan dengan iman yo. Aku andalkan kekuatanku. Ya amin. Namun yang pasti kan tetap selamanya. Ayo, Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku. Bersama dengan saya Ronald, Tante Selvi dan Kak Vivi, yuk kita memuji Tuhan sama-sama saudara yuk. Hanya Kau milikku di surga, hanya Kau Tuhan, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau, tiada yang lain tak ku andalkan. Amin. Namun yang pasti, ayo, kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Ayo, Allah sumber kuatku, yes, Allah sumber kuatku, ya, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, yes, kuatku, Allah sumber. Ayo yang percaya katakan yo dengan iman. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Ya. Oh, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saya rindu saudara, kalau ada yang bisa bangkit berdiri boleh saudara ya. Kita mau bersuka cita. Biarlah di awal bulan ini kita mulai dengan sukacita. Karena saya mau bilang begini, sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan buat kita saudara. Untuk mengalami berkat, untuk mengalami mujizat Tuhan. Yang sepakat dengan saya lambaikan tangannya dong. Serukan haleluya. Boleh bangkit berdiri dan tepuk tangan dong buat Tuhan. Sedikit saudara ya. Biar bulan ini sekalipun keadaan goyang dan goncang, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan ketika kita menghadapi berbagai keadaan. Yes. Tiada terukur besar kasih setia
lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar, tiada terukur besar kasih setiamu. Oh, panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Tunjuk saudara buat kasih Tuhan. Jauh tinggi mengatasi langit, hey, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Ayo, ayo, ayo. Kasih setiamu besar selamanya. Ayo dong, yeah. Hatiku bersyukur, jiwaku, tubuh kami goyang memujimu, pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji. Tiada terukur besar kasih-Mu, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tunjuk saudara yo. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Oh, dan kami bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak puji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji nama. Sekali lagi, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. La 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 ya ya. Ya he 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 he. Mulutku pun memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu. Ayo menari Tuhan. Anugerahmu akan berhenti ku memuji. Tiada terukur besar kasih-Mu, hey, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, sebab jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Selamanya. Amin, amin. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Oh, kasih setiamu besar selamanya. Yes, amin. Kasih setiamu besar selamanya. Ya ya ya. Haleluya. Oh, biar kita mulai bulan ini dengan sukacita, saudara. Biar gak berat kita jalani hari-hari kita. Karena yang kita jalani adalah bersama dengan Tuhan dan di dalam Roh Kudus-Nya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, yuk. Haleluya.
Makasih Tuhan. Hal yang terpenting adalah Engkau hadir di sini. Dan kehadiran-Mu memberikan kekuatan, kemenangan, kemerdekaan, kelepasan bagi kami. Kehadiran-Mu membawa pengurapan yang baru, yang fresh Tuhan di awal bulan ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Korabata syakapaka alababa robohor alabata syakapata karalababa baba. Kinaralabata syakata bakariara barala barala. Horiada barala. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu, kami perlu Tuhan. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Kami mengundang-Mu di tempat ini Tuhan. Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Kau mengalir Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah. Kami perlu Tuhan, kami perlu urapan-Mu mengubah. Oh, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah. Sekali lagi katakan, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubahku. Mari sembah. Sungguh kami rindukan Roh-Mu melawat sekarang, Roh-Mu penuhi sekarang, tinggal di dalam-Mu. Oriandara namanya sendara. Oh, lama ya syakata pakara lama.
Karena hanya Roh-Mu yang mampu, dan kami hanya bergantung sama Roh-Mu, Roh Kudus-Mu ya Tuhan. How we need you, Lord. Mari sembah yuk, mari jangan hanya diam ya saudara ya. Mari jangan hanya menonton ya saudara, yuk nyembah ya saudara. Ini waktu yang tepat kita ketemu Tuhan pagi ini. Oh, yes, Engkaulah tempat persembunyian kami Tuhan. Untuk jiwa kami gundah gulana, kami berlari hanya kepadamu Tuhan. Bukan kami yang berlari, Engkau yang menarik kami mendekat kepadamu. Engkau yang menarik kami mendekat kepadamu Tuhan. Yes, yes. Yes, Shakata bakaria da barala barala baba. Shakata bakaria da barala barala. Kami berlindung dalam naungan-Mu Tuhan. Kami tahu Roh-Mu ada di sini menaungi kami. Kami tahu Roh-Mu ada di sini Tuhan. Kami tahu Kau ada di sini. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, you are my hiding. Engkau tempat persembunyian. Always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. Ya, dengan iman
Dia naikkan pujian ini ya sekali lagi dari awal ya. Kita perlu iman saudara untuk menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Biar mata kita nggak ngelihat yang lain, memilih yang lain. Hati kita nggak condong kepada yang lain ya saudara. Kok saya ngerasain ya, di ruang Zoom ini ada yang sedang mencari tempat perlindungan. Ada yang sedang mencari pertolongan. Saya mau bilang, yuk dengan pujian ini kita naikkan dengan iman. Ada pertolongan yang sedang datang. Ada tempat perlindungan yang Tuhan sediakan buat kita, yuk. Jangan takut. Tuhan kasih buat kita free. Kita cuma tinggal datang dengan iman ya saudara ya. Saya ngerasain bener saudara. Kami berlari kepada Tuhan pagi ini. Kami berlari kepada Tuhan pagi ini. Kami gak punya tempat yang lain Tuhan. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am, you are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Dengan nyanyian kelepasan. Whenever I am afraid, I will trust in you. Butuh iman untuk percaya. Yo bangun iman kita, bilang I will trust in you. Kami percaya bukan karena keadaan, tapi karena Engkau Tuhan. Let the weak say in the strength of the Lord, I will trust in. Percaya tiada tempat yang lain. I will trust in you. Amen. The strength of the Lord, you are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Hanya dalam-Mu Tuhan, Surabaya. Kami berkata kami kuat dengan berharap hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu. I will trust in you.
Kami merasa aman dalam hadirat-Mu, Roh Kudus. Kalau sampai saat ini kami berada dalam keadaan selamat, semua karena kasih karunia-Mu. Kalau saat ini kami masih kuat, semua karena anugerah-Mu. Engkau tempat persembunyian kami, Roh Kudus. Kita menyembah Dia dalam Roh Kudus. Kudiana masinarabo, kudiana masanarabate. Jamah Tuhan, jamah anak-anak-Mu. Bapa, kuatkan mereka yang lemah, sembuhkan yang sakit. Dalam hadirat-Mu ada kemerdekaan, ada kesembuhan, ada kekuatan, ada sukacita dalam Roh Kudus. You are my hiding place. Udah pasti. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. Terima kasih Tuhan. Wow. Sukacita kami rasakan. Bapak, Engkau tahu banyak dari antara kami memerlukan sukacita-Mu. Karena sukacita-Mu adalah kekuatan kami. Tiada terukur besar kasih setia-Mu. Kencang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji. Yes, Lord. Mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu. Takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setiamu besar
selamanya. Thank you Lord. Haleluya. Ini yang namanya kerajaan Allah. Amin, amin. Kerajaan Allah bukan soal makan atau minum. Yes. Itu ditambahkan. Tapi kerajaan Allah. Kebenaran kita yakin. Diselamatkan. Karena Roh Kudus intim dengan kami. Darah Yesus mensucikan semua pelanggaran. Merasa penuh damai sejahtera-Mu Tuhan. Lebihi segala yang ada di dunia. Dan sukacita dalam Roh Kudus adalah kekuatan kami. Adalah kekuatan kami. Yes. Rasanya saya nggak mau berhenti memuji. Ini nggak bisa dibeli, saudara. Ini nggak bisa dibeli. Ini kasih karunia. Amin, amin, amin. Ini karena darah Yesus telah menyucikan kami. Baik, karena waktunya sudah terlalu diambil untuk menyembah Tuhan. Sedikit tentang rahasia bagaimana api Roh Kudus itu bisa turun. Bagaimana hadirat itu selalu menyertai kami. Ya, yang lalu-lalu kita nggak pernah keluar daripada pengajaran Roh Kudus. Senantiasa kerajaan Allah, hadirat Roh Kudus, urapan Roh Kudus. Karena Pak Niko sudah mengajarkan demikian. Dan kami memang merasakan gak ada yang lebih nikmat daripada berada dalam hadiratnya, dalam kerajaan Allah. Dan kami tidak hanya bicara atau mengajar tentang kerajaan Allah, tapi kami boleh bawa kerajaan Allah. Jadi kemanapun kami pergi, ada yang memerlukan pertolongan, belas kasihan Tuhan, belas kasihan turun. Lalu kita menolong, kita melepaskan, kita menyembuhkan, dan yang lain-lain. Begitu juga Nabi Elia, dia salah satu contoh daripada nabi-nabi, walaupun kelihatannya garang, tapi enggak, saudara. Dia sebetulnya karena mengasihi. Dia datang ke Ahab, dan Ahab katakan pada dia di 1 Raja-Raja 18, 16 sampai 19. Ayat 17 aja. Segera sesudah Ahab melihat Elia, dia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Ya, Ahab penuh kebencian. Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau telah mengikuti para Baal. Elia katakan memang dengan suara yang tegas, dengan suara yang galak, tapi itu berasal dari hati yang mengasihi. Dia rindu Israel itu kembali menyembah kepada Allah Israel, Allah Yakub, Allah Abraham. Lalu diambillah satu-satunya cara kontes. Satu orang, Elia, bersama dengan Tuhan, Allah Israel, melawan 850 Nabi Baal. Kontesnya begini. Dua-dua menyediakan sapi, korban. Para dukun, para Baal, penyembah Baal harus memanggil kepada Baal dan minta dia turunkan api. Kalau benar turun api dari atas, maka Baal adalah Tuhan. Tapi kalau tidak, saatnya Elia membuktikan siapa yang sesungguhnya adalah Tuhan. Dalam kontes ini saudara ya, kita melihat Elia katakan kamu dulu dah, kamu kan banyak. Silakan.
panggil nama Allahmu, dan aku pun nanti akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Oke, katanya. Dan mereka mulai memanggil nama Baal dari pagi sampai siang. Tapi nggak ada respon. Mereka panggil, Baal, Baal, turunin api dong. Baal diam aja, memang mana berani dia, saudara ya. Setan mana berani kalau ada Roh Kudus di sana dalam Elia kan. Lalu mereka katakan, oh mungkin dia pengen darah kita. Lalu mereka menoreh-noreh badannya sampai luka. Dan sampai lemas, sore harinya mereka kerasukan roh jahat. Ya itu ya caranya, cara yang salah, yang masuk bukan api Tuhan. Yang turun iblis ya saudara. Mereka kerasukan. Lalu Elia katakan, udahlah, cuma mungkin dia lagi tidur. Mungkin Baal lagi tidur. Sekarang saatnya mendekat kepadaku. Mulai dari ayat 30 dari 1 Raja-Raja 18. Kata Elia kepada seluruh rakyat, banyak yang nonton kan orang Israel. Datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu pertama dia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Saudara, mezbah Tuhan di sini bisa diartikan juga mezbah doa kita ya. Harus ada kamar doa pribadi dengan Tuhan. Berdoa seperti di APT itu baik sekali. Berdoa dengan keluarga itu baik sekali. Tapi harus ada kamar pribadi di mana kita dengan Bapa menyatu. Itu saatnya kita datang ke takhta kasih karunia dan mendengar pesan-pesan Bapa. Yang pertama, mezbah doa kita diperbaiki. Kedua, ayat 31, kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Ayat 32, dia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu. Saudara, yang kedua bicara tentang menyusun 12 batu menjadi mezbah demi nama Tuhan, itu bicara tentang unity. Memang kesatuan itu gampang diucapkan, gampang dinyanyikan, tapi untuk dilakukan si aku itu harus mati. Ya, kedagingan itu harus habis. Baru bisa unity itu terjadi. Kalau tidak, ada aja persaingan. Itu manusia daging. Dan saya rasa hampir setiap khotbah saya kupas Galatia 5. Ini hari pasti udah apal. Unity harus terjadi. Pak Niko kemarin menyampaikan dia agak sedih melihat persaingan antara rayon. Bahkan di dalam satu rayon ada persaingan antar cabang. Wow, kok sampai begitu? Ya, cabang yang berlimpah diutamakan, yang kita kok enggak. Nah itu saudara ya. Tapi kita melayani Tuhan saudara ya. Kita enggak perlu ditinggikan, Tuhan Yesus yang harus ditinggikan. Dan selama kita merendahkan diri, Tuhan akan terus hadir. Dia akan tinggikan kita bukan untuk pangkat, bukan. Tapi ditinggikan dengan karunia-karunia-Nya, dengan hadiratnya. Kita kaya di dalam Kristus, bukan perlu dipuji manusia. Yang penting Bapa senang. Hasilkan buah-buah pertobatan. Saudara, kalau saya ngomong, saya negor dosa, itu bukan karena saya mau menjelekkan atau menindas seseorang, enggak. Saya tuh rindu kita semua bertobat, termasuk saya, saudara. Supaya kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kemudian Elia menyusun kayu api, ayat 33. Memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu.
Ini jelas potongan-potongan sapi di atas mezbah. Bicara tentang Roma 12 ayat 1 dan 2. Ya. Ingat lagu Pak Niko. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Ini Roma 12. Sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Lalu kita menyembah Dia. Dan ini memang kerinduan Tuhan. Aduh. Roh Kudus terus hadir mencengkeram, saudara. Kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Lagu-lagu Pak Niko itu semua dari Roh Kudus. Setiap lagu Pak Niko kita nyanyikan, Roh Kudus hadir. Karena itu perkenanan ada di atas hambanya. Kalau Pak Niko negor, saya percaya itu dari Roh Kudus supaya kita ini jangan kehilangan kerajaan Allah dalam kita. Daging harus dibakar habis. Ketiga, Elia suruh ambil air. Dikatakan, penuhi 4 buyung dengan air. Tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. 4 buyung lagi. Lalu ketiga kalinya. 4 buyung lagi. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Jadi korban di tengah, dia bikin parit sekeliling, tanah ditinggiin, isi sampai penuh. Korbannya disiram juga dengan air. Loh, ini kan mengundang api. Apa enggak lebih sulit nyalanya nanti? Ya pikir mereka. Tapi Elia tahu dahsyatnya kuasa api Tuhan itu. Apa yang terjadi, saudara? Dia basahin semua. Nah, air itu waktu itu masa kekeringan sangat mahal harganya. Jadi ini bicara tentang persembahan. Bisa persembahan gengsi, yaitu manusia yang suka dipuji-puji, terus menanggalkan gengsinya. Kita bukan apa-apa. Kita anak adopsi karena kasih karunia. Amin. Kita manusia biasa sama seperti Elia. Kan ada firmannya. Elia manusia biasa, tapi dia doanya penuh dengan kuasa karena dia menyatu. Ya, Mazmur 91 katakan tadi harus melekat pada Tuhan Yesus. Nah, Elia ini gambaran dari Tuhan Yesus sendiri. Dia yang melayani, dia perlihatkan dengan belas kasihan. Dia berikan contoh, dia hiburkan yang susah, dia sembuhkan yang sakit, dia lepaskan yang terikat dari roh jahat. Tapi yang terutama, dia selamatkan kita. Dia menjadi korban. Karena itu juga Elia di sini yang adalah bayangan dari perjanjian baru. Elia adalah bayangan dari Tuhan Yesus. Dia juga bicara tentang korban. Persembahkan tubuh, roh, jiwa, tubuh untuk kemuliaan Tuhan. Harus kudus, berkenan. Lalu yang berikut, gengsi. Bahkan diingatkan waktu Tuhan ingin menguji Abraham, dia minta putranya yang tunggal. Nah, ini gambaran dari Bapa di surga yang mengorbankan putranya yang tunggal. Kalau bukan karena karya Tuhan Yesus, kita gak mungkin bisa selamat. Kita gak mungkin bisa dalam kerajaannya. Gak mungkin hadirat Roh Kudus juga penuh dalam kita. Amin. Semua adalah kasih karunia.
sedikit bicara tentang memberi. Gereja yang suka memberi hidup di bawah langit terbuka. Surga akan mencurahkan berkat ke atas gereja itu. Memberi adalah pribadi Tuhan Yesus. Dia pemberi terbesar. Dia nggak berikan emas dan perak, dia berikan nyawanya. Karena itu Pak Niko beri kesaksian. Dulu waktu masih pas-pasan, satu hari Pak Rohim ya datang ke rumah Pak Niko. Lalu Roh Kudus sudah bicara dengan Ibu Hermin. Ibu Hermin panggil Pak Niko. Pak Rohim lagi datang di depan. Ibu Hermin katakan, Pak, aku melihat jelas 30.000. Angkanya aku lihat dan Tuhan katakan, berikan pada Pak Rohim. Dia memerlukan. 30.000, bukannya itu semua yang kita punya? Iya, kata Ibu Hermin. Tapi ini Tuhan, jelas Tuhan yang ngomong. Ya sudah, berdoa bersama. Tuhan konfirmasikan, ya beri saja. Jangan takut, aku gantikan. Mereka berikan 30.000 pada Pak Rohim. Waktu Pak Rohim buka envelopnya, dia hitung 30.000, dia nangis terseduh-seduh. Dia katakan sudah 4 hari saya berdoa karena hamba-hamba Tuhan ada di rumah saya. Hamba-hamba Tuhan, mereka sangat perlu untuk di desa. Lalu Pak Niko yang menangis. Ya, memberi itu selalu menghadirkan Roh Kudus. Kalau kita memberi dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan, bukan untuk dimuliakan, wah hadirat itu begitu kuat. Dan Tuhan akan memberkati kita. Saya bersyukur gereja kita sekalipun online aja saudara ya. Tapi memberi itu nyata saudara. Kalau tidak, DS sudah tidak ada. Dan saya percaya sampai akhir, sampai saatnya Tuhan Yesus datang menjemput kami di awan-awan, DS akan tetap survive. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Barulah tepuk tangan. Dia pemberi yang sungguh saudara ya. Darahnya aja langsung diberi. Saya kagum, saya hormat. Saudara, kalau nggak punya duitnya, kita juga bisa memberi yang lain. Kalau punya harta, beri dengan murah hati. Kalau nggak punya itu, kedua, beri pengampunan. Itu juga memberi. Pengampunan tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Tapi itu syarat untuk bisa tetap selamat. Itu syarat supaya tetap hadirat Roh Kudus penuh dalam kita. Kadang-kadang ya kebanyakan urusannya fulus, saudara ya. Di mana ada perselisihan, ada ya tetap minta hikmat Tuhan, tapi jangan keluar dari kasih Tuhan. Jangan sampai kita bunuh sesama kita ya karena uang. Banyak saudara. Di jalanan di mana saya tinggal ada satu rumah mau dijual. Tulisannya hubungi lawyer ini. Dah kok pakai begitu? Lalu saya tanya, biasa saudara ya, para pegawai di situ semua tahu ya. Saya nggak pernah tahu kan. Jadi saya tanya, kenapa tuh kok pakai lawyer segala? Oh ini sengketa antara anak, antara saudara, antara kakak dengan adik. Kalau ibunya sih udah tua, ibunya udah nggak peduli, mau dikasih anak-anaknya, ambil aja rumah ini dijual. Tapi ini antar kakak adik. Saudara jangan sampai itu terjadi pada anak-anak Tuhan. Beri pengampunan, tolong. Kalau perlu ya jual, dibagi. Ya. Ketiga, beri
pujian dan penyembahan. Itu yang kita berikan pada Tuhan setiap hari. Setiap hari. Ya, makin banyak saya melihat di YouTube, semuanya itu pujian penyembahan. Pujian penyembahan. Sebetulnya harp and bowl, doa dan pujian penyembahan itu harus bersama-sama. Karena itu PPW, prayer, praise and worship. Ini membuka kerajaan Allah. Dan yang terakhir adalah give thanks. Ya. Ada lagu yang jelas tentang ini. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks. Udah bagus. Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. The weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Non-stop berada dalam hadirat. Yes. Kadang-kadang saya melihat foto-foto dari gereja kita dulu. Mulai dari masih di Geraha, Purnawira. Masih ada Pak Abraham, sekarang udah di surga. Ada Pak Supit, kepala KOM, udah di surga juga. Andi David pernah jadi wakil, di surga juga. Ibu Katrin Suwanto, Bu Dana, udah di surga semua. Tahun lalu saya juga sudah kena ginjal yang parah. Tinggal 25%, 26%. Tapi Tuhan sembuhkan. Jadi nggak ada yang khusus, nggak ada doa khusus, nggak saudara. Cuman satu, haus dan lapar, haus dan lapar. Kehadiran Roh Kudus. Dan di mana ada Roh Kudus, di situ ada kesembuhan. Saat ini, kalau saya masih hidup, saudara, ya bulan ini oleh kasih karunia Tuhan udah jadi 75. Mungkin kita hanya akan rayakan di Zoom saudara ya. Karena keadaan. Sebetulnya sih nggak ada soal, tapi ya banyak yang masih goyang-goyang ya. Jadi nggak apa-apa, di Zoom aja. Nanti yang berani-berani kita bikin pesta makan sendiri. Haleluya. Tapi semua kasih karunia Tuhan. Kalau sampai hari ini, semuanya masih oke. Anak-anak, oke, semua udah diberi rumah. Sudah satu hari, saya sangat tertarik pada satu lagu yang You Are Worthy of It All. Lalu belum nyanyi aja udah tumpah lagi.
Ini bagi mereka yang ada di surga. 24 tua-tua. Mereka sadar mereka bisa masuk surga tuh bukan karena perbuatannya saja. Memang perbuatan penting. Tapi kasih karunia Tuhan. Karena itu mereka diberi mahkota. Tapi mahkota itu dilempar di hadapan takhta anak domba Allah. Di depan Tuhan Yesus. Dan hanya mengatakan, ya, kalau kata-katanya, all the saints and angels bow before your throne. Para tua-tua sujud menyembah tahta-Mu. All the elders cast their crowns toward of God and say, yuk sama-sama, you are worthy of it all. Ora Masya, ora Mata. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. Jesus, Lord. You are worthy of it all. The one we love, our Savior. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Waktu Elia berdoa, ya Tuhan, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, turunkan api-Mu, biar semua yang melihat menjadi percaya hanya Engkau adalah Tuhan, dan aku ini hanya hamba-Mu. Ia berani melakukan ini karena Engkau yang suruh, Tuhan. Tetap rendah hati. Saat itu Tuhan berkenan dan dicurahkan apinya. Saudaraku yang kukasihi, letakkan tangan di atas kepalamu. Holy Spirit God, curahkan api Pentakosta ketiga. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Syadakarabasya. Penuhi kami Tuhan, penuhi dengan Roh-Mu. Roh Kudus adalah api itu. Melalui pemberitaan Injil kami, orang yang mendengar jadi percaya. The great revival will happen. Kebanggaan rohani itu sudah di depan pintu Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu, sekalipun kami cabang kecil, tapi kami penuh dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan, Tuhan, Tuhan. Saat ini jamaah yang sakit sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang lemah kuatkan Bapa dalam nama Yesus. Dan sukacita-Mu tetap memenuhi kami. Oh, bagian dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan, izinkan kami ambil bagian. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang dipecah, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Dan kami sudah mengalaminya semua Tuhan. Iman kami Kau kuatkan.
malam waktu Tuhan Yesus akan diserahkan. Dia mengambil satu roti, lalu mengucap syukur pada Bapa. Kemudian Tuhan Yesus katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Yang terpecah menjadi satu. Unity yang baik. Yang sakit disembuhkan. Yang belum percaya menjadi percaya. Tuhan Yesus adalah firman itu. Roti yang hidup. Di saat kita makan. Tubuh Tuhan ada di dalam kami. Bukankah roti ini adalah persekutuan dengan tubuhnya? Bersyukurlah dan makan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk menggenapi semua ini, Tuhan mencurahkan darahnya. Sampai habis. Dan darah itu mengalir. Sampai saat ini bersama Roh Kudus. Mengalir ke gerejanya. Kami adalah gerejanya. Gereja-gereja berjalan. Dan darah itu adalah mensucikan dosa kami. Darah itu menyembuhkan luka-luka jiwa. Bukankah darah ini ada persekutuan dengan darah Kristus? Maksud saya anggur ini. Bersyukurlah kepadanya dan minumlah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GBI Dharma Wangsa Square. Salam sehat dan penuh sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita ada di minggu pertama di bulan Oktober 2021. Nah, selama masa pandemi ini beberapa kali saya mendapat pertanyaan baik dari teman maupun dari keluarga, bahkan dari rekan sepelayanan Tuhan. Pertanyaannya adalah, masih perlukah kita memberi atau menabur ke gereja selama kita ibadahnya secara online? Nah, saya percaya pemahaman setiap orang bisa berbeda-beda tentang memberi atau menabur. Ada yang memahaminya sebagai suatu kewajiban, ada juga yang memahaminya bukan suatu kewajiban. Bahkan ada yang tidak melakukannya lagi dengan berbagai alasan, apalagi di tengah situasi dan kondisi khususnya seperti hari-hari ini dalam masa pandemi. Nah, dengan tidak bosan saya mau mengajak kita semua untuk mengingat salah satu cara mengelola berkat Tuhan yang saya dapati dalam Alkitab ini adalah dengan cara menabur benih. Nah, sama seperti seorang petani yang setiap kali memperoleh hasil panen, selalu menyisihkan hasil panennya untuk dijadikan benih dan ditabur kembali supaya ada panen pada waktu berikutnya. Nah, dalam kitab Kejadian 8 ayat 22 dituliskan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai,
dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa apa yang dituai di masa depan sangat ditentukan dari keberanian kita, apa yang kita tabur hari ini. Nah, belajar dari kehidupan Abraham, seperti tadi Pak Bambang juga singgung, yang rela mempersembahkan Ishak, yang adalah anak yang dikasihi dan yang satu-satunya, maka pada akhirnya Abraham dijadikan bapak segala bangsa, dan dikatakan dalam Kejadian 18 ayat 18, oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Nah, oleh karena itu dalam ibadah kita hari ini, setiap kita berkesempatan untuk menabur persembahan maupun persepuluhan. Saudara dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar ini, dan untuk keperluan administrasi, mohon bukti transfer dapat dikirimkan melalui WhatsApp ke Saudari Tionar, seperti yang tertera di layar ini juga. Nah, sebelumnya saya mau berdoa, mari kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini. Kami tahu Tuhan, kami boleh diberkati lewat ibadah ini, kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan Yesus. Dan hari ini kami datang bukan dengan tangan yang hampa, tapi kami membawa hati kami, bawa persembahan kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berdoa setiap tangan-tangan yang mempersembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang akan membalaskannya, Engkau yang akan membuatnya berlipat kali ganda Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, kepala-kepala keluarga, dalam mereka melakukan pekerjaan-pekerjaannya, Tuhan buat berhasil. Yang berusaha, Tuhan juga bukakan Tuhan hal-hal yang baru, ide-ide yang baru Tuhan. Yang bersekolah, Engkau berkati dengan akal budi, kepandaian yang lebih daripada yang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Abah, terima kasih. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Terima kasih Pak Tatang. Jadi Bapak Ibu kalau ada ini untuk boleh di screenshot ya atau di foto screen ini supaya tahu harus ditransfer kemana. Baik Bapak Ibu semuanya, puji Tuhan kita sudah selesai dengan perjamuan kita hari ini. Kita juga sudah diberi kesempatan untuk mengembalikan apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan, dan yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan melaksanakannya, karena ini bukan hanya untuk 1-2 orang, tapi ini untuk kelangsungan gereja ini supaya tetap menjadi berkat buat banyak orang. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam pengumuman kegiatan GBI DS dalam sepekan akan Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu
Tuhan Yesus datang kembali. Baik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Untuk itu kami persilahkan Pak Robert dan akan nanti ditutup dengan Pak Bambang untuk doa berkat. Huralabata kaya sandaba ribaku mahana makara ta sidaku riaba syakalalabaya sanar. Kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan, di bulan yang baru. Kami bersyukur untuk berkat yang baru. Kami percaya ada perkara yang baru yang Tuhan akan kerjakan Tuhan. Dan ini iman kami bahwa bulan ini akan lebih baik daripada bulan yang kemarin. Penyertaan-Mu, kekuatan Tuhan, kesehatan Tuhan berikan, bahkan berkat-berkat Tuhan akan lebih daripada bulan yang lalu. Bapak, kami bersyukur untuk pesan-Mu pagi hari ini. Lewat firman-Mu kami belajar dari kisah Elia Tuhan, untuk kami hari-hari ini boleh memperbaiki mesbah kami, memperbaiki hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Bahkan pesan-Mu juga menyata untuk kami terus unity ya Tuhan. Bahkan kami juga boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapak, kebenaran-Mu. Kami percaya lewat kehidupan kami akan banyak jiwa-jiwa Tuhan, akan banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan, karena mereka melihat ada kemuliaan Tuhan, karena mereka melihat ada kesaksian hidup-Mu abadi dalam setiap kami. Bapak, kami berdoa Tuhan pagi hari untuk Pak Bambang yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah pengurapan Tuhan terus turun atas hamba-Mu. Hikmat-Mu Bapak, pewahyuan-Mu terus singkapkan kepada hamba-Mu. Kami percaya pengurapan Tuhan yang turun atas Pak Bambang akan terus mengajar hamba-Mu Tuhan, sehingga banyak hal yang akan Tuhan singkapkan, sehingga lewat kebenaran yang Tuhan singkapkan, banyak setiap kami boleh dilepaskan dan disembuhkan, dan nama Tuhan ditinggikan. Bapak, terima kasih setiap kami yang terlibat pagi dalam pelayanan, berkat worship leader, berkat semua yang melayani Engkau Aba pagi hari ini. Kami percaya jeripaya kami Tuhan tidak pernah sia-sia ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk setiap umat-umat-Mu, setiap kami yang hadir pagi ini. Kami percaya kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit sudah disembuhkan, bahkan kami yang berbeban berat kami mendapat kelegaan. Ada terobosan, ada pemulihan, ada mujizat yang terjadi pagi ini. Di dalam nama Yesus, firman-Mu digenapi, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan di dalam nama Yesus. Bapak, pagi hari ini kami mau satukan hati, kami juga berdoa buat Indonesia. Di bulan yang baru ini kami mau lepaskan shalom buat Indonesia. Damailah Indonesiaku, diberkatilah Indonesiaku, Indonesia pulih, Indonesia sembuh dalam nama Yesus. Kami bawa pemerintahan Pak Jokowi, Pak Marut, amin. Tuhan, tuntun terus pemerintahan kami hari-hari ini Abah. Roh yang takut akan Kau terus turun atas bangsa kami, atas pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Marut, amin. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk segala yang Kau kerjakan, terima kasih segala yang Kau buat bangsa kami. Kami juga berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Kami bawa gembala sidang kami, Tuhan terus berkati hamba-Mu, terus urapan Tuhan terus turun atas hamba-Mu. Pakai Pak Niko lebih dan lebih lagi. Berkati juga Bu Hermin dan semua keluarga besar Pak Niko dan Bu Hermin di dalam perlindungan Tuhan. Bahkan keempat wakil Pak Niko, Pak Dani, Pak Paul, Pak Johan, para itu besar keluarga besar kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Bapak, terima kasih berkat juga Rayon Satwa, kami bawa Pak James ya Tuhan, besar keluarga Pak Edi sebagai wakil dan keluarga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapak, terima kasih untuk hari ini Abah. Kami percaya berkat-Mu berlimpah atas setiap kami di bulan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami berpisah satu sama lain Tuhan, kami siap terima berkat-Mu. Mari silakan Pak Bambang. Indonesia penuh kemuliaan, Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia penuh kemuliaan-Mu, sucilah Tuhan. Kami percaya Tuhan, bagi kami yang percaya, mulai Oktober akan lebih baik. Lebih baik. Karena kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan bila saat ini damai sejahtera Bapa, belas kasihan Tuhan Yesus, dan kuat kuasa Roh Kudus semakin menyertai kami, semakin berlimpah di atas kami.
dalam melayanimu Tuhan mulai saat ini. Sampai saatnya kau datang, angkat kami ketemu engkau di awan-awan. Dan semua yang punya pengharapan ini bersama-sama katakan, amin. Tuhan pasti berkati berlimpah-limpah. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk ibadah hari ini. Kita sudah selesai dan sebelum kita ramah tamah, boleh dibuka kameranya semua, kita akan foto bersama. Nanti yang akan foto adalah Pak Roland ya. Oke, buka kameranya semua. Kasih senyum yang terbaik. Saya kasih aba-aba ya, hitungan ketiga ya. Ini ada 2 slide. Nanti tetap kasih senyum karena saya tidak tahu ada ibu atau bapak ada di slide yang mana. 1, 2, 3. Oke, sebentar, tahan dulu senyumnya. Saya copy dulu sebentar. Sebentar ya. Oke, slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mohon izin, Kim. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati semuanya. Terima kasih semuanya. Selalu berkati semuanya, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Pak Bambang. Yudi, Daud, Bung Edi, Tuhan berkati. Terima kasih Vina. Pak Desmond, Terima kasih Pak Desmond. Pinel, Terima kasih para tamu. Tuhan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Kabar. Nina.